Banu, saya itu lupa-lupa. Kita punya punya apa karyawan Jupiter namanya Benny, jadi saya ini bingung Benny apa Banu. Pak Banu, Pak Mahmudi, Pak Komar, eh, juga Rawuh, Bapak Kabit, Pakis, Kanwil Kemenak DIY, alhamdulillah kita aturkan selamat datang. Dan terima kasih atas kerawuannya. Semoga dengan rawuh ini menyemangati kita semua. Ini tambah regeng, tambah manfaat, tambah barokah. Sekaligus juga kita mohon testimoni, saran dan kritiknya serta dukungannya dari BI yang luar biasa sudah mendukung WIPA Al-Mumtaz dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita menjadi wirausahawan muslim, sekaligus juga mendukung kemandirian pesantren. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Pak Budi, apa yang kita lakukan di sini ini bagian dari upaya satu halal value chain. Halal value chain, kebetulan pemerintah juga mencanangkan itu. Di sini kita laksanakan halal value chain-nya satu halal food. Ini bagian pasar ini bagian dari halal food. Kemudian yang kedua halal tourism. Halal tourism ini wisata, kita pancing untuk bisa ke sini, sekaligus juga halal industri. Yang kita berharap di sini mereka selain wisata, atine wareg, motone wareg, juga wetenge wareg, atine wareg, jadi 3B. 3B. Nah, kenapa atine? Karena di sini juga ada edukasi. Dengan study tour anak pelajar dan mahasiswa yang berwisata ke sini, kita berharap mereka bisa beredukasi dengan melaksanakan field trip, tapi sekaligus melihat anak-anak santri yang seusia mereka bisa berusaha, mereka dapat inspirasi bahwa usaha itu sebenarnya sulit. Nah, inilah yang kita harapkan nanti muncul, sekaligus karena bisnis itu kan mengambil peluang, memanfaatkan peluang Gunung Kidul sebagai destinasi wisata Yogyakarta, maka kita berperan juga untuk memberikan balancing. Ada ungkapan bahwa wisata baru biasanya kemaksiatan baru, maka perlu dibuka wisata halal sebagai penyeimbangnya. Nah, inilah yang kita harapkan, Bapak. Nah, terima kasih selama ini BI sudah sangat mendukung, dan nanti di kepemimpinan Pak Budi nanti lebih. Saya dengar dari Jupiter Lampung bahwa Pak Budi ini care. Maka begitu saya dapat kabar dari Jakarta, tidak dari beliau, saya dapat dari Jakarta, langsung saya minta nomor Pak Budi dari Jakarta. Nah, terus kemudian saya WA panjenengan, padahal waktu itu belum ditutup kita itu. Tapi kita sudah dapat bocoran duluan, makanya saya langsung WA selamat datang. Padahal belum rawuh Jakarta ke Jogja. Dan saya minta informasi gimana ini calon kepala kita yang baru dengan Happy Trend. Keren sekali itu, alhamdulillah, syukur. Kelihatannya perjalanan Jogja Happy Trend akan lebih baik. Bapak, sebenarnya pengurus Happy Trend maunya menyambut dan beraudiensi di sini. Akan tetapi karena situasi tidak jadi, dan insya Allah tapi nanti tetap mengagendakan mungkin di kantor untuk sowan panjenengan untuk audiensi khusus dengan Happy Trend. Untuk pilih ngaten estu, kita mohon pewarahnya, kita mohon saran-sarannya untuk
pelaksanaan hari ini mulai dari yang di depan tadi sampai ini mohon nasihatnya bagaimana agar lebih maju. Ini Pak Kasih Pontren, selamat datang Pak Yosef Muniri, Pak Kasih Pontren. Yeah. Mungkin selamat datang. Ini lembur bersama-sama untuk membuat perda pesantren sama beliau. Jadi kebetulan Pak, perda pesantren DIY juga sedang kita godok dan kemudian malah nyusul prolek insya Allah 2022 ini untuk DIY. Ternyata yang Gunung Kidul nututi kayaknya dua-dua ini juga. Kebetulan ada prolek apa kemarin yang nggak jadi. Yang nggak jadi kemarin terus kita ganti dengan titik apa? Itu nggak jadi karena bertentangan dengan undang-undang cipta karya. Oke. Akhirnya nggak jadi, kita sisipkan yang pesantren ini bareng antara Jogja dan Gunung Kidul. Ini semua kita inisiasi bersama. Selanjutnya kepada Bapak Budi, pimpinan PIDIY, kita mohon saran dan pewarahnya. Bahasa Jawa ini pewarah. Bahasa Indonesia ini apa Ibu? Arahan ya, kisah arahan. Kepada beliau kita persilahkan. Nun Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Kiai Khoirul Marzuki, pengasuh pemilik. Nanti keliru gitu ya, owner Pondok Pesantren Al-Mumtaz, komisaris juga itu ya. Ya, kalau owner udah di atas segalanya gitu. Nah, juga hadir di sini Bapak Kabid Pesantren, Pak Kiai Bukhari Muslim. Saya bisa langsung menghafal dan mengenal gitu ya, karena Ustadz kami di Lampung namanya juga Kiai Bukhari Muslim gitu. Itu dan tentunya Pak Yosef Kasih Ponpes di sini bersama saya. Tadi ada Pak Banu, Pak Masudi ya, Mas Mahmudi, Mas Komar, dan beberapa kawan-kawan menyampaikan rasa syukur bahagia karena mendapat kesempatan untuk berkunjung langsung ke Pondok Pesantren Al-Mumtaz. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Kiai untuk arahan kualat itu ya, karena kalau ngarahi Pak Kiai keliru gitu ya. Jadi ada aja ini satu kebahagiaan bagi kami ya melihat pengembangan ekonomi di pesantren khususnya, karena itu sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, di mana dalam salah satu misi gitu ya, misi Bank Indonesia adalah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, di salah satu pilarnya adalah pengembangan ekonomi, peningkatan kapasitas ekonomi pesantren. Nah, ini menjadi sangat berarti bagi Bank Indonesia karena memang di dalam misi tersebut kita ingin memberikan alternatif ekonomi kepada masyarakat. Kalau selama ini kita mengenal ekonomi konvensional, nah dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,
dan tentunya ini menjadi pilihan gitu ya bagi masyarakat. Itu juga sejalan dengan program pemerintah, di mana kita memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang langsung diketuai oleh Bapak Presiden dan dengan Ketua Harian Bapak Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Untuk usaha yang dilakukan oleh Kiai Khairon ini, saya lupa sebut tadi ada jabatan lagi loh, selain owner Al-Mumtaz, Ketua Happy Trend. Nah, ini harus disebut gitu ya, Ketua Happy Trend gitu ya. Dan ini kita lihat aktiviti dari Ponpes di bidang usahanya sudah sangat beragam dan maju dan mendapat beberapa sertifikasi khususnya untuk halal itu ya sudah diperoleh, dan kita berharap tentunya ini menjadi pemacu semangat bagi tentunya santri santriwati untuk selain ngaji fikih gitu ya, kata Pak Gubernur BI juga ngaji sugih, atau kalau kata Kiai Ma'ruf menjadi Gus Iwan. Dan tadi barusan Pak Kiai juga menyebutkan memajukan antara Dewi dan Gus Iwan. Dewi tadi destinasi wisata, desa wisata. Jadi memang hari ini kita melihat langsung gitu ya kegiatan Paku Dirjan gitu ya. Nah ini memang menjadi sangat menarik gitu ya, bukan bagi orang tua santri atau santri yang sedang apa namanya kegiatannya kunjungan itu namanya tambangan gitu ya, tapi ini juga tentunya bagi saya ini sangat menarik gitu ya, karena ini juga membangkitkan atau sinergi dengan warga masyarakat sekitar, jadi nggak eksklusif gitu ya, kita melakukan kegiatan secara inklusif menyertakan potensi dari masyarakat sekitar. Jadi ini sangat baik sekali. Namun memang karena kita masih kondisinya pandemi gitu ya, COVID-19 yang memang sedang lagi galak-galaknya gitu ya sekarang ya, di mana ya termasuk di BI sendiri beberapa kawan kita itu ya terpapar. Ya memang pemerintah menerapkan PPKM level 3. Insya Allah kita doakan, mohon doanya Pak Kiai, pandemi ini bisa segera mereda gitu ya, dan kita bisa beraktivitas lagi secara lebih normal, walaupun normal sama sekali sulit gitu ya, tapi kita bisa lebih baik, karena di DIY sumber-sumber pertumbuhan ekonominya terutama wisata dan pendidikan. Jadi memang kalau dua hal tersebut terganggu, ya ekonominya DIY secara umum juga terganggu. Kemarin di triwulan 4 atau 2021 kita udah meningkat gitu Pak Kiai gitu ya. Cuman karena ada Omikron ini kita lihat lagi kemungkinan agak turun sedikit gitu ya. Tapi kita tetap optimis di tahun 2022 akan lebih baik. Untuk dukungan terhadap program rantai pasok halal gitu ya, rantai pasok halal yang kemarin di launching oleh Gubernur Bank Indonesia di Solo ya, yang dihadiri oleh Pak Kiai langsung. Nah ini memang kita dorong supaya pesantren ini bisa memenuhi kebutuhannya baik untuk dirinya sendiri maupun sesama pesantren, bahkan dengan masyarakat sekitar. Dan hari ini kita sudah saksikan bahwa hal itu sudah mulai dilaksanakan di Ponpes Al-Mumtaz. Jadi kita berharap memang kalau ini menjadi field trip gitu ya, nantinya pesantren-pesantren yang lain juga bisa mereplikasi gitu ya Pak Kiai ya, Pak Kiai Buhori Muslim, Pak Yosef bisa mereplikasi dan kita mempercayai kayak seperti ini ya. Ini kan orang jualan jejer-jejer dan ada yang sama, jualannya ada yang sama, tapi
rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Demikian juga mereplikasi seperti ini bukan menjadi pesaing bagi Pak Kiai Khairon, tapi malah menjadi amal ibadah, menjadi apa itu ya, wakaf pemikiran, wakaf yang tidak terputus juga insya Allah gitu ya. Nah ini yang kita harapkan dengan program-program Happy Trend tadi dari 60 yang punya potensi gitu ya Pak Kiai Mori ya. Tapi yang baru bergabung di Happy Trend baru 21 ya Pak Kiai ya. Nah memang kita berharap semakin banyak gitu ya, karena tadi rantai pasok halal value chain ini harapannya tadi bisa mengcover semakin banyak pesantren. Dan memang bukan hanya Bank Indonesia itu ya yang bergerak, termasuk dari dinas-dinas terkait lainnya. Dinas Koperasi UMKM juga melaksanakan kegiatan yang sama. Kemarin kalau nggak salah bekerja sama dengan Kementerian Agama ya, gitu ya, juga meluncing kegiatan yang ya kurang-kurang lebih, tapi niatnya sama, adalah untuk kemandirian pengembangan kapasitas ekonomi dari pesantren. Jadi kami mohon Pak Kiai Khairon tidak pelit gitu ya untuk untuk menularkan gitu ya keberhasilannya, kemandiriannya kepada kawan-kawan yang lain. Jadi Pak Kiai juga monggo kalau mau diundang sebagai narsum dari Happy Trend gitu ya, sebagai narasumber, termasuk kami dari BI. Tadi dari Pak Kiai bilang Mas Mahmudi ini jam berapa? 10 malam pun kalau diajak ngobrol juga siap gitu ya. Artinya insya Allah ya kami juga mewakafkan pemikiran, tenaga kami untuk mensukseskan program-program di bidang ekonomi dan keuangan syariah, khususnya melalui pondok pesantren. Akan yang bisa kami sampaikan, sekali lagi kami menyampaikan penghargaan, menyampaikan kebahagiaan, karena ini adalah hal yang sangat-sangat menarik, bermanfaat, bukan hanya bagi Ponpes, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Itu yang paling penting gitu ya, keberadaan kita dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Oh, saya lupa Pak Kiai. Saya lebih suka mendatangi daripada didatangi. Nah, itu ya. Makanya saya di Lampung sama Gus Hasan itu keliling gitu. Daripada di BI stres. Kalau bangunannya kaku kayak gitu ya. Nah, lebih baik. Kayak gini kan enak, seneng gitu ya. Kemarin saya ke Darul Quran. Senang nanti kalau mau panen apa saya diajak supaya saya ikut GCP juga. Atas walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mudi. Nah, benar kan Pak Mudi? Ternyata saya ke BI itu sejak Pak Hilman belum pernah ketemu. Ketemunya waktu di rumah dinas beliau dalam rangka ngambil bongkaran. Itu saja hanya seberat karena beliau tergesa-gesa. Hari ini begitu tak WA, ternyata beliau benar lebih suka untuk rawuh. Dan ini berarti positif karena tahu betul kondisi di lapangan, tidak hanya mendengarkan laporan dari Pak Banu dan Pak Mahmudi. Kadang-kadang kalau laporan kan generasi seneni. Biasanya begitu pejabat ya. Nah ini melihat bulan dan ini yang duduk Pak Mahmudi ini besok kalau jadi luar biasa. Itu kata-kata begitu saja sudah sangat memotivasi. Nah, kalau sudah jadi, tapi pertanyaannya jadinya kapan? Ya, kapan? Tinggal bagaimana kita bekerja bersama untuk kemanfaatan bersama. Ya kalau Pak Mahmudi
dibiayai ini dari BI ada program ini, program ini, dan kami di Happy Trend juga begitu Pak. Siapa yang aktif di Happy Trend, ya itu sebagai hadiahnya diberi. Jadi saya minta betul sama Pak Mahmudi kemarin, Pak Mahmudi untuk yang dibantu oleh BI ya tanya dulu kepada kita mana yang aktif. Jadi sehingga keaktifan bantuan itu sebagai stimulus. Kemarin pada waktu pertemuan saya kan nih sekalian tak sampaikan ya, pertemuan kemarin walaupun lewat Zoom, saya BI membentuk Happy Trend, tapi ada beberapa pesantren yang juga di luar Happy Trend. Tuh, ini kan itu kan 10 pesantren tidak bergabung dengan Happy Trend karena nggak usah ikut Happy Trend juga dibantu. Nah ini kan kontraproduktif kalau kita ingin terus mengembangkan Happy Trend di Yogyakarta supaya lebih maju. Ada baiknya yang dibantu BI semuanya lewat Happy Trend, kemudian rekomendasi kami bantuannya itu menjadi ribetnya. Saya kira gitu akan sinergi dengan kemajuan Happy Trend di masa yang akan datang. Bukan berarti tidak adil didirikan oleh BI dan kemudian untuk bersama-sama BI membangun pesantren, saya kira harus sinergi. Nah ini sekaligus unek-uneknya sebelum audiensi. ini bagian dari evaluasi kami, Pak. Evaluasi kami. Kenapa ada 60 pesantren yang punya usaha kok tidak mau masuk Happy Trend, bahkan tingkat partisipasi anggota Happy Trend saat ini mungkin di bawah 80% ya 80%. Jadi antaranya ya gitu, mungkin ribetnya kurang atau terlihat itu tidak usah ikut juga dapat. Bentrok. Saya kira ngaten pernyataannya gitu. Selanjutnya kita mohon biasa kalau dari Kanwil Kemenak itu selain mau itu itu juga doanya. Selanjutnya Pak Kiai Bukhari monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal Muhtaromin al-ulama al-fadil, khususipun yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Khairun Marzuki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mumtaz, sekaligus penginisiasi berdirinya pasar kuliner dan sekaligus sebagai pemegang saham terbesar di pasar kuliner ini. Yang saya hormati Bapak pimpinan BI Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Budi, Pak Banu, Pak Komar, Pak Mahmudi, dan yang lain barangkali yang sangat saya hormati. Kepala Seksi Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Pak Yosef. Beliau ini orang Banguntapan, legahnya, tetapi aslinya dari Jawa Barat. Yang dekatnya pondok pesantren yang kemarin terjadi persoalan. Ya, tapi ini sudah mutasi, Pak. Ya, beliau sudah mutasi ke Gunung Kidul, jadi sudah lebih baik. Bapak Ibu, para wali santri semuanya, para pedagang, dan juga warga masyarakat umum yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia. Tentu tiada kata lain untuk mengawali kalimat saya, kecuali puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bisa bertemu di pasar kuliner minggu pahing ini dengan situasi yang insya Allah sangat berbahagia. Semoga senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama,
tidak lupa saya menyampaikan apresiasi khususnya Pondok Pesantren Al-Mumtaz yang telah mampu untuk memerankan sepenuhnya terkait dengan fungsi pondok pesantren, karena ada 3 fungsi besar pesantren di samping dakwah dan pendidikan. Ini adalah pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat ini pesantren Al-Mumtaz sudah mengarah kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini hal yang sangat luar biasa dan perlu mendapatkan apresiasi oleh kita semuanya, dan mungkin ke depan juga perlu mendapatkan sontekan-sontekan dorongan yang lain dari BNI. Ya, karena terus terang kalau dari Kementerian Agama, Pak, mohon maaf tadi saya terlambat, itu paling tidak ada 2 alasannya. Yang pertama karena di rumah hujan, kemudian yang kedua ini karena mau ke pasar. Ini kan pasar ya. Jadi kan perlu persiapan-persiapan, padahal anak-anak dan cucu itu ikut, gitu kan. Mesti harus belanja kalau di pasar. Makanya tidak muter-muter. Berbeda dengan bank, gitu kan. Kalau bank kan mau kemana saja sudah biasa ready. Ya. Nah, ini tadi tidak muter-muter ya. Mencari-cari untuk belanja anak dan cucu. Kementerian Agama saat ini kami sampaikan kepada BI, 1 di antara 7 program prioritas itu adalah program terkait dengan pemberdayaan atau kemandirian ekonomi pondok pesantren. Ya, jadi ini menjadi program prioritas. Nah, untuk itu Kementerian Agama juga sangat kuat di dalam rangka mendukung dan mendorong pesantren-pesantren itu agar ekonominya itu bisa mandiri, jadi bisa berdiri sendiri nanti ke depannya. Dan karena memang Kementerian Agama itu bukan bank, kan? Jadi memberikan dukungan dan dorongannya juga ya di samping ya doa yang kau begitu kan. Jadi doa sambil barangkali ketemu dengan PI, gitu kan, kira-kira ya matur kepada PI, ini Kementerian Agama tidak bisa mendukung pendanaan Pak PI, nah, padahal ini semangat untuk maju luar biasa. Oleh karena itu rugi kalau PI tidak mendampingi, kira-kira seperti itu, gitu kan. Nah, jadi tumbuhan ganjaran gitu loh Pak ya, gitu ya. Ya, jadi sekalipun Kementerian Agama juga mendukung dari sisi pendanaan, tetapi belum bisa merata kepada seluruh pondok pesantren. Dan salah satu pesantren di daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mendapatkan dukungan dan dorongan adalah Pondok Pesantren Al-Mumtaz, gitu kan? Karena pesantren Al-Mumtaz ini menjadi 1 dari 3 pesantren daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah masuk ke dalam buku rilis pesantren yang ekonominya sudah jalan. Itu kira-kira seperti itu. Jadi umpama nanti pokoknya ya tegel-tegelan tekat-tekatan itu alokasi tol jalan, itulah kira-kira seperti itu. Tapi dengan tol ini belum ora gitu kira-kira ya. Dan ini jalan gitu kan, jadi karena memang sudah luar biasa gitu, Pak. Jadi kita bersyukur kalau pada saat saya nyantri dulu itu kan santri itu pagi siang sore malam itu ngaji Pak, tugasnya itu. Nah sekarang ini ya tidak begitu, karena yang namanya ngaji itu sudah menjadi rukun santri. Nah, kalau santri itu nggak ngaji batal ya jadi santri, gitu kan? Nah, karena rukun Pak. Nah, tapi sekarang ini sudah diberdayakan santri, tidak hanya tanpa COVID-19 saja, gitu kan? Jadi ini tentang kehidupan di masa depan itu selalu dipenggaleki oleh Pak Kiai. Nah, ini penginisiasi pertama pesantren untuk bisa mandiri entrepreneur itu ya pesantren Al-Mumtaz, gitu kan. Jadi kalau Yogyakarta ini ada kiai-kiai yang menggaleki santri terkait dengan masa depan keduniaannya itu seperti Al-Mumtaz itu ada 20 gitu saja, kira-kira sudah luar biasa ini Yogyakarta pesantrennya. Nah, oleh karena itu ya monggo dukungan lahir batin itu dari PI, saya mendukung batinnya saja Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang sekilas kami sampaikan terkait dengan potret pondok pesantren di daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, jadi kalau tadi disampaikan Pak Yai Mumtaz ada 21 yang sudah bergabung di Happy Trend, tapi dari 21 itu kan kelasnya ada yang masih rendah, menengah dan atas.
kan. Nah kemudian di luar dari 21 itu ada yang rintisan, ada yang baru jalan dan lain sebagainya, itu di data kami sudah ada 6. Nah oleh karena itu mohon nanti BI terus untuk bisa mengembangkan pendampingannya tidak hanya kepada 21, dan kami juga sudah bersinergi dengan BI beberapa saat yang lalu. Beliau sudah kita undang ke Kementerian Agama ya Pak Mahmudi ya. Itu kita minta untuk memberikan motivasi itu kepada para pesantren yang kita sudah, insya Allah kita baru merencanakan juga di tahun 2022 ini kita juga akan undang para pesantren-pesantren yang belum masuk ke dalam epitren ya, nanti biar disamoni oleh Pak Khairun dan Pak Mahmudi, kira-kira seperti itu rencana kami ke depan. Nah kapan terlaksanya, karena ini masih masa-masa seperti ini, langkah kami masih betul-betul dibatasi oleh media. Terima kasih, mohon dukungan dan terima kasih sinergi selama ini, karena kami tidak bisa mendukung dan mendampingi secara finansial untuk pesantren-pesantren. Monggo nanti sebelumnya kami serahkan kepada BI ke depan agar pesantren di Yogyakarta yang jumlahnya sekitar 400 pondok pesantren ini semuanya nanti bisa membuka usaha ekonominya masing-masing. Terima kasih, mohon maaf, selamat pada Bapak Yajid Khairun dan keluarga besar Al-Mumtaz. Mudah-mudahan kuliner Paku Dirjan ini ke depan betul-betul bermanfaat, berkah dan bisa lebih berkembang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan saya Pak Kiai ya kan kami kemarin dipiawai makrofilah al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa rizqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina karim al-Mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum innaka sami'un qarib. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asir wa aslih lana akhiratan ma'adin. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ij'alil mauta rahmatan min kulli syarr. Allahumma aslih data bainana wa alif baina qulubina wa hdina subula salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jalibna fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa umrina wa rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wa najatan wa hubban ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma qina wa inna syabbatuna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina innaka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Izin menambahkan, beliau Pak Kiai ini dan pondok provinsi atau daerah Yogyakarta.
ternyata ilmunya itu beliau itu langsung dibawa ke gunung gitu, sehingga membawa berkah kepada kami, terdorong pada itu Pak. Sehingga tadi malam juga kami terus membaca ketik agar mes antara versi India dan versi beliau. Terima kasih Pak Kiai, semoga kehadiran beliau dimanapun itu senantiasa memberikan masalah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tauhid bahwa fungsi pondok pesantren yang ini pionir saja sih. Mudah-mudahan ini tapi dulu kan diambil kegiatan ini ya Pak. Ini boleh saya lihat. Assalamualaikum. Pak Kiai Bukhari, Pak Yosef Muniri, Algaruti. Saya misi. Saya misi. Berarti itu tadi tidak anu, Pak. Jauh, enggak met. Jadi Pak Bukhari, Pak Yosef memang BI itu bank yang paling syariah. Karena bank yang paling jauh dari riba. Tidak. Bank yang tidak ada jam BI. Dan alhamdulillah memang pesantren baik DJ maupun Gunung Kidul dilalak di sini. Saya hanya kesempatan saja. Terima kasih dipercaya oleh pesantren-pesantren yang lain. Jadi ceritakan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas lagi. Gitu. Kira terima kasih sekali lagi atas rawan beliau mengikuti apa yang ada ini. Semoga barokah. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke MC, ke tim kesenian Gejok Lesung. Monggo Pak RT. Matur nuwun saking sambutan Bapak Kyai Haji Khairon Marzuki saking Pondok Pesantren Lintas serta bapak-bapak yang rawuh pada kesempatan sidang menika saking Bapak Pimpinan BI dari Jakarta, Bapak Kemenag dari Gunung Kidul dan Bapak dari BI juga. Terima kasih atas saran dan bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada kami selaku pedagang dan santriwan santriwati Al-Muntas. Salajengipun kula lanjutaken hiburan saking